Tes, apakah suara saya dengar? Suara putuku ada. Ustadz Oh, belum. ada ya. Oh, nggih. Nggih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. nggih. Nggih, nggih. 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 Monggo Ustaz, untuk waktu dan slide-nya kami berikan. Nggih. Nggih, sampun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya al mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kajian. Salat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tema sore hari ini belajar dari kepemimpinan Abu Bakar, cuman sore ini masih prolog ya. Ya nggak tahu panitia memilihkan tema-tema berat, tapi ya nggak apa-apa. Jadi ya semoga bisa dipahami. Jadi untuk tema hari ini kita ambilkan dari hadis riwayat Abu Dawud, riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi atat imro'atun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Atat itu datang, imro'atun seorang wanita, atau atat di sini yang mendatangi. Imro'atun seorang wanita, an-Nabiya Nabi. Jadi seorang wanita mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amaroha antarji'a ilaihi. Lalu beliau memerintahkan kepada wanita itu untuk kembali kepada beliau esok hari. Jadi untuk hari itu Rasulullah nggak bisa menyambut, nggak bisa menerima konsultasi dan keperluannya. Qalat, lalu si wanita bertanya ya, aro'aita inji'tu walam ajidka. Jadi bagaimana menurut engkau wahai Nabi Muhammad ya, inji'tu jika aku datang walam ajidka sedang aku tidak mendapatimu, mendapati engkau ya. Ka'annaha taqulu al-maut, seakan-akan wanita itu ingin mengatakan bagaimana kalau engkau itu nanti sudah meninggal dunia ya. Qala alaihi salam, Rasulullah SAW bersabda, ilam tajidi ini, jika kamu tidak menemuiku, mendapatiku, fakti Abu Bakrin, maka datanglah kepada Abu Bakar ya. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini termasuk salah satu hadis yang mengisyaratkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi ada banyak hadis yang mengisyaratkan bahwa Abu Bakar itu kelak akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Misalnya, jadi intinya begini, tentang kepemimpinan itu ada beberapa jenis pemilihan atau dalam tanda petik itu syuro. Jadi syuro atau bermusyawarah dalam Islam itu tidak hanya satu bentuk ya, bahwa pemilihan berdasarkan suara terbanyak atau suara tidak terbanyak tapi argumentasinya paling kuat. Itu kalau syuro ya. Kalau demokrasi kan suara terbanyak, itu satu-satunya jalan untuk memilih seorang pemimpin. Itu kalau sistem demokrasi ya, suara terbanyak itu yang dianggap menang dan berhak menentukan pimpinannya. Tapi kalau syuro itu ya berdasarkan suara terbanyak atau suara sedikit, bahkan mungkin hanya satu suara tapi argumentasinya kuat.
selama ini syuro itu diartikan seperti itu. Dan seakan-akan itulah poin yang membedakan antara syuro dan demokrasi. Kalau syuro itu suara ulama berbeda dengan suara preman. Tapi kalau demokrasi itu suara preman, suara ulama, suara orang jahat, suara orang baik itu sama. Tapi kalau suara syuro itu suara ulama berbeda dengan suara preman ya. Jadi meskipun sedikit bisa memenangkan pemilihan ya. Tapi sebenarnya syuro dalam Islam itu ada belasan bentuk, belasan format ya. Misalnya Rasulullah SAW tidak mengangkat atau tidak menentukan pilihan siapa pengganti beliau setelah beliau meninggal dunia. Beliau hanya memberikan isyarat-isyarat, ya. Memberikan isyarat-isyarat. Jadi beliau ketika sakit dia mengangkat Abu Bakar sebagai imam. Terus beliau pernah mengatakan orang tidak akan ridho kalau yang memimpin itu bukan Abu Bakar ya. Jadi apa? Beliau itu memberikan ya semacam apa ya, arahan-arahan atau rambu-rambu sehingga sepeninggal Rasulullah SAW itu orang akan menerima seandainya satu orang mengusulkan pemimpin kita itu adalah Abu Bakar. Itu sementara Abu Bakar sendiri itu menentukan pilihan, yaitu Umar bin Khattab sebagai pemimpin sepeninggal beliau. Ketika ada kritik, Abu Bakar menjelaskan. Sampai akhirnya ya orang menerima bahwa pemimpin setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Itu juga bagian dari syuro. Terus juga ketika Umar meninggal dunia, sebelum meninggal dunia karena menjadi korban penusukan Abu Lu'lu', itu beliau hanya menyebut 6 nama ya, yang termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab ya. Orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dari 6 nama itu Abdurrahman bin Auf punya inisiatif. Saya tidak masuk nominasi sebagai kandidat ya. Tapi suara saya yang menentukan. Jadi Abdurrahman bin Auf itu menjadi semacam KPU ya. Jadi KPU ya Panwas ya, pokoknya beliau sebagai penyelenggara pemilu ya. Jadi beliau melakukan apa istilahnya ya, semacam angket, akhirnya mengerucut kedua nama, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Jadi diceritakan dalam sirah itu, Abdurrahman bin Auf itu menanyakan siapa pemimpin yang layak untuk menggantikan Umar bin Khattab. Itu kebanyakan yang menghendaki Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib. Dan itu Abdurrahman bin Auf itu mengambil sampelnya itu dari pembantu rumah tangga, budak, dan dari berbagai profesi, pedagang, petani, dan seterusnya. Dan mengerucut pada 2 nama, sehingga Abdurrahman bin Auf itu harus melakukan semacam fit and proper test, mengajukan pertanyaan dan Utsman menjawab, Ali juga menjawab, atau mungkin sekarang itu ya debat kandidat dan seterusnya itu, atau semacam ya fit and proper test itu. Abdurrahman pada waktu itu menanyakan satu pertanyaan, jika engkau jadi Amirul Mukminin atau Khalifah, apakah engkau akan menjalankan hukum Al-Quran, hukum Allah? Pada waktu itu Utsman menjawab, ya pasti. Tapi pada saat itu Ali menjawab, ya insya Allah. Akhirnya karena lebih mantap Utsman, dan mungkin juga pertimbangan suara Utsman ya lebih banyak, akhirnya Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman sebagai khalifah. Terus jawaban Utsman dan Ali itu sama-sama benar. Jadi Utsman menjawab, ya pasti. Itu
dari sudut pandang bahwa Muslim itu wajib menjalankan hukum Allah. Makanya tidak ada keraguan sedikit pun pada diri Utsman untuk melaksanakan hukum Allah, karena itu satu kewajiban. Tapi Ali menyandarkannya kepada kemampuan pribadi beliau. Ya insya Allah atas izin Allah saya akan melaksanakan hukum Allah ya. Jadi Ali memandang dari sudut pandang istitoah, kemampuan dirinya, sementara Utsman itu memandang dari sudut pandang itu sebagai satu keharusan. Siapapun dia, kalau dia Muslim ya harus melaksanakan hukum Allah itu. Dan itu contoh kecil suro dalam Islam. Ya perang Uhud bagaimana, juga bentuk-bentuk musyawarah yang lain ya. Intinya Rasulullah SAW hanya memberikan rambu-rambu siapa pemimpin pengganti beliau ya. Dan akhirnya masyarakat itu ya secara apa istilahnya tidak langsung itu ya mengarah kepada Abu Bakar. Begitu Abu Bakar dibaiat ya tidak ada seorang pun yang menolak, meskipun sempat terjadi semacam ketidakpahaman ya, itu dari kalangan orang-orang Ansor. Mereka ingin berdiri sendiri, jadi mengangkat pemimpin sendiri, dan Muhajirin ya biar punya pemimpin sendiri. Tapi setelah itu mereka disadarkan oleh Abu Bakar, dan itu di Saqifah Bani Sa'idah ya, dan akhirnya mereka membaiat Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah itu. Terus pembaiatan diperluas ke tempat-tempat yang lain, dan termasuk yang agak telat dalam memberikan baiat ya Ali bin Abi Thalib, karena pada waktu itu beliau sibuk menguburkan Rasulullah SAW. Kita kembali kepada hadis ini ya. Ya Rasulullah, jika aku datang dan tidak mendapati engkau, maksudnya ya apabila engkau telah meninggal dunia, terus saya harus ketemu siapa ya? Kata Rasulullah, ilam tajidi ini, jika kamu tidak menemukan aku, fa'ti Abu Bakrin, maka datanglah kepada Abu Bakar. Kilas penjelasannya, seorang pemimpin harus melakukan regenerasi dan pewarisan kepemimpinan untuk menjaga kelestarian organisasi atau jamaah atau lembaga apapun yang dia pimpin. Jadi harus melakukan regenerasi dan pewarisan kepemimpinan. Oleh karena itu sudah semestinya apabila kita semua meneladani Rasulullah dalam menyiapkan kader-kader pemimpin masa depan dengan sebaik-baiknya, agar dinamika perjuangan Islam, perjuangan dakwah Islam terus-menerus bergulir menuju kualitas yang kita cita-citakan. Jadi Rasulullah SAW meninggal dunia itu baru sebagian kecil Jazirah Arab yang ditaklukkan. Dakwah Islam itu masih kecil lingkupnya, tapi terus dilanjutkan oleh Abu Bakar, terus diperluas oleh Umar bin Khattab, dan diperluas lagi oleh Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu meskipun beliau itu khalifah yang kalem, khalifah yang istilahnya ya orang yang nggak biasa kasar ya, artinya beliau orang kaya sejak kecil ya. Jadi nggak biasa kerja keras dalam arti sampai ya berkeringat dan seterusnya itu ya. Tapi ternyata penaklukan pada zaman Utsman itu justru paling maksimal. Terus diteruskan oleh Ali, hanya saja dinamika internal sudah terjadi sehingga beliau ya konsentrasinya tidak dakwah keluar tapi perbaikan internal ya. Tapi tetap dakwah ke eksternal itu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi intinya pemimpin itu harus melakukan regenerasi dan pewarisan kepemimpinan. Kita ambil pelajaran dari hadis yang tadi kita bacakan ya. Jadi ada seorang wanita datang menghadap Nabi. Hal ini mengisyaratkan kepada kita yang mungkin jadi pemimpin di suatu lembaga. Jadi mengisyaratkan bahwa permasalahan yang dihadapi pemimpin itu sangat kompleks.
Karena seorang wanita tidak datang kepada pemimpin, melainkan ia sedang menghadapi permasalahan. Bisa jadi permasalahan itu terkait dengan diri sendiri, suami, anak-anak, orang tua, mertua, tetangga, atau dengan teman-temannya yang lainnya. Jadi itu kompleks ketika datang seorang wanita mau konsultasi atau mau curhat atau mau menyampaikan unek-uneknya. Terus permasalahan yang ingin ia tanyakan juga bisa jadi mengenai urusan akidah, ibadah, muamalah, sosial, hukum, ekonomi, ataupun aspek yang lainnya. Jadi intinya seorang pemimpin harus menyadari bahwa permasalahan ketika dia menjabat sebagai pemimpin itu akan kompleks, akan banyak ya. Makanya dia harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Terus menyikapi setiap permasalahan dengan bijak dan konstruktif ya. Itu jadi intinya sebagai pemimpin itu harus siap dengan permasalahan. Harus siap dengan permasalahan dan harus siap memecahkan berbagai permasalahan, menyiapkan solusi dan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Pelajaran berikutnya, lalu beliau menyuruhnya untuk datang kembali menghadap beliau. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sedang menghadapi permasalahan yang lebih penting. Beliau menyuruhnya agar datang kembali esok hari. Ya. Jadi beliau sudah menghadapi beberapa permasalahan dan permasalahan yang beliau hadapi saat itu termasuk yang besar. Sehingga wanita itu disuruh datang esok harinya. Jadi pelajaran yang bisa kita petik itu seorang pemimpin hendaknya memiliki skala prioritas yang jelas ketika harus menghadapi banyak permasalahan. Jadi permasalahan itu akan banyak, maka kita harus memiliki skala prioritas mana yang harus kita dahulukan untuk kita selesaikan. Jadi tentu saja permasalahan itu kan yang prinsip kita dahulukan daripada yang cabang, yang wajib kita dahulukan daripada yang sunnah. Jadi harus seperti itu. Yang mendesak ya kita dahulukan daripada penting tapi tidak mendesak. Jadi kita harus memiliki skala prioritas. Tanpa skala prioritas yang jelas, seorang pemimpin akan kedodoran dalam menyelesaikan semua permasalahan. Dan dia hanya akan mewariskan permasalahan kepada generasi baru yang kelak akan menggantikannya. Jadi ketika tidak memiliki skala prioritas yang jelas, pokoknya bangun misalnya, infrastruktur, sehingga ini belum selesai, sudah kehabisan dana yang lainnya, ya mangkrak dan seterusnya. Padahal sudah terlanjur hutang ke luar negeri, misalnya ya. Jadi akhirnya hutangnya menggunung dan mungkin pihak luar yang akhirnya pikir-pikir untuk nambah pinjaman atau mau investasi ya, nambah investasi itu mereka pikir-pikir bahkan tidak sedikit yang mencabut diri ya, membatalkan investasinya. Jadi itu karena kedodoran tadi yang tidak memiliki skala prioritas yang jelas ya. Mungkin termasuk pemimpin yang baik dan tidak mudah terprovokasi dengan negara tetangga itu ya Raja Oman itu ya. Jadi meskipun bertetangga dengan Emirat Arab yang gemerlap itu ya, dengan hotel pencakar langit, terus pembangunan infrastruktur yang luar biasa, tapi Raja Oman itu ya pembangunan di negaranya itu misalnya hotel ya tidak boleh lebih tinggi dari 5 tingkat. Dan beliau lebih mempertahankan suasana natural ya. Dan beliau lebih mendahulukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Jadi sekolah gratis, rumah sakit gratis, dan semua rakyatnya ya punya rumah meskipun pekerjaannya itu mungkin dalam tanda petik ya, kalau di Indonesia mungkin ya pemulung katakanlah, tapi mungkin juga ada pemulung. Jadi sudah punya rumah dan sudah punya kendaraan roda 4. Bahkan berdasarkan dari mana itu ya lembaga yang biasanya menganalisa perekonomian suatu negara itu mengatakan bahwa
mengalami peningkatan yang luar biasa. Jadi penghasilan keluarga itu minimal 46 juta per bulan itu ya, penghasilan keluarga di sana itu. Jadi itu ya sangat luar biasa. Dan Raja Oman ini ya tidak terpengaruh dengan Uni Emirat Arab atau Kuwait atau yang lainnya ya. Bahkan mereka sudah siap-siap karena suatu saat minyak bumi atau gas bumi itu ya akan habis ya. Jadi mereka juga sudah mempersiapkan sumber yang lainnya. Jadi itu harus memiliki skala prioritas yang jelas. Terus bagaimana seandainya jika aku datang lalu aku tidak menjumpaimu? Ya maksudnya engkau meninggal dunia ya. Itu seorang pemimpin kadang dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang mengejutkan, yang tidak terduga sebelumnya. Bahkan kadang sampai menyinggung perasaan dan menyakitkan hati ya. Jadi itu akan sering dijumpai bahkan di Indonesia itu ya tidak hanya kepada pemimpin tapi ya, calon pemimpin juga sering diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengejutkan ya. Misalnya kemarin ada salah satu calon presiden yang datang ke kampus, itu pertanyaan-pertanyaannya itu ya orang kalau nggak siap ya nggak akan bisa jawab ya. Dan seterusnya itu sebagai pemimpin harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengejutkan seperti itu. Makanya seorang pemimpin itu harus memiliki kelapangan dada, kebesaran jiwa, keluasan wawasan, visi dakwah yang jauh ke depan ya. Ya mungkin kalau untuk level negara ya visi pembangunan yang jauh ke depan ya. Dengan begitu ia akan memiliki kesiapan yang memadai untuk menghadapi berbagai permasalahan yang datang secara mengejutkan dan membutuhkan penyikapan yang cepat dan tepat ya. Jadi intinya itu jadi pemimpin itu jangan baperan ya. Terus main kriminalisasi, terus akhirnya melakukan pemecatan kalau pihak yang kritis itu dari kubunya sendiri yang itu diganti dengan yang lain. Jadi harus siap berbeda pendapat dengan timnya juga berbeda dalam banyak hal ya visi misinya. Terus mereka harus siap untuk berdebat atau berdiskusi atau mencari titik temu di antara mereka. Jadi intinya banyak hal-hal mengejutkan yang akan dijumpai. Itu yang harus disiapkan oleh seorang pemimpin. Terus seakan-akan ia ingin mengatakan engkau telah meninggal. Jadi seakan-akan ia ingin mengatakan bagaimana kalau saya datang sedang engkau telah meninggal dunia. Jadi seorang pemimpin perlu melakukan regenerasi dan pewarisan kepemimpinan. Jadi ya, karena kematian akan terjadi pada seorang pemimpin, sementara permasalahan-permasalahan jamaah atau permasalahan lembaga atau permasalahan negara itu terus-menerus bermunculan, baik semasa hidupnya maupun sepeninggalnya. Dan ini yang apa istilahnya kadang tidak disadari oleh pemimpinnya, seakan-akan dia hidup selamanya dan tidak melakukan regenerasi dan pewarisan kepemimpinan. Bahkan dengan sengaja mengangkat dirinya sebagai apa istilahnya kepala negara seumur hidup atau pemimpin besar istilahnya ya untuk selama-lamanya ya dan seterusnya. Jadi ini yang harus disadari bahwa seorang pemimpin perlu melakukan regenerasi dan pewarisan kepemimpinan karena dia tidak akan hidup selamanya. Dia suatu saat nanti akan mati. Terus pentingnya atau urgensi melakukan regenerasi dan pewarisan kepemimpinan. Jadi ada beberapa alasan kenapa seorang pemimpin harus melakukan regenerasi dan pewarisan kepemimpinan. Yang pertama, umur jamaah, umur umat, umur bangsa, umur apa istilahnya, yaitu umur negara, umur bangsa itu jauh lebih panjang daripada umur individu seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin
mungkin umurnya hanya 60 tahun, 70 tahun, apalagi ya seperti di Indonesia yang dibatasi 5 tahun dan bisa nambah menjadi 5 tahun yang kedua, meskipun ada keinginan dari sebagian pihak untuk nambah lagi 3 periode ya, tapi ya kebanyakan orang tidak setuju. Jadi umur individu itu singkat, umur umat Muhammad itu rata-rata ya 60 sampai 70 tahun. Dan masa kepemimpinannya juga jauh lebih singkatnya. Ironisnya banyak pemimpin jamaah, banyak pemimpin lembaga, banyak pemimpin institusi tertentu itu tidak memahami esensi ini. Mereka membangun semangat figuritas dan pengkultusan terhadap dirinya. Akibatnya ketika mereka meninggal dunia, jamaah juga ikut mati mengiringi kematiannya. Jadi ketika pemimpin yang apa istilahnya dikultuskan itu meninggal, itu ya akhirnya partainya dia ya ikut mati, terus jamaah dia juga ikut hilang ya bersama kematian dirinya. Jadi itu kita harus sadar. Jadi individu pemimpin boleh mati, tetapi jamaahnya, organisasinya itu harus tetap hidup. Bahkan harus punya prinsip pemimpin yang datang setelah dia itu harus lebih baik daripada dirinya. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, ini masih pertama, menyadari hal ini dan menyiapkan generasi pengganti yang akan melanjutkan perjuangan dakwahnya ini. Jadi harapannya memiliki kesadaran bahwa pemimpin itu hanya memimpin dalam tahapan yang paling singkat. Tadi ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, tapi dia harus memiliki kesiapan, menyadari ya, dan menyiapkan generasi yang lebih baik, pengganti yang lebih baik untuk melanjutkan perjuangan dakwahnya. Yang kedua, kemampuan fisik dan intelektual seseorang atau seorang pemimpin akan terus menurun seiring dengan pertambahan usia. Sementara tantangan dan permasalahan dakwah, permasalahan pembangunan, permasalahan birokrasi, kenegaraan dan seterusnya itu semakin lama akan semakin besar dan kompleks. Itu yang harus disadari oleh seorang pemimpin. Jadi manusia itu puncak kematangannya kan usia 40 tahun. Jadi itu puncak dari kematangan seorang hamba itu ya 40 tahun. Setelah 40 tahun itu ya sel-sel otak akan mulai berkurang ya. Jadi sel-sel otak mulai berkurang. Makanya seorang nabi diutus itu usianya 40 tahun ya. Karena itu puncak kematangan seseorang. Setelah 40 tahun itu sel-sel otak mulai berkurang, bahkan pada usia 60 tahun itu kemampuan berpikir manusia itu, jadi berpikir secara jernih itu dalam sehari hanya 2 jam. Tapi Allah Maha Adil untuk orang-orang yang sudah dalam tanda petik itu sepuh, mereka kemampuan intelektualnya, berpikirnya itu berkurang karena sel-sel otak juga sudah berkurang, tetapi mereka punya pengalaman. Jadi mereka punya pengalaman dibandingkan yang masih muda. Mereka punya pengalaman hidup yang lebih banyak dibandingkan pemimpin-pemimpin muda ya. Dengan pengalaman ini diharapkan dia bisa mengambil sikap dan ide-ide dan juga nasihat atau pemikiran yang bermanfaat untuk kaumnya, untuk bangsanya, untuk rakyat yang dipimpinnya. Makanya di kalangan suku-suku Arab itu orang yang paling sepuh itu dijadikan sebagai referensi untuk diambil sebagai kebijakan sukunya ya. Misalnya ketika ada suku berangkat haji ke Mekah untuk melaksanakan haji ya di masa jahiliyah. Ternyata kebetulan Rasulullah SAW memanfaatkan momen haji itu untuk mendakwai mereka.
ditemani oleh Abu Bakar. Ya akhirnya ada satu suku itu yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW, mereka nggak memberikan jawaban yang pasti ya. Jadi satu-satunya suku yang siap membela Rasulullah itu ya suku Aus dan Khazraj yang jumlahnya tidak seberapa. Banyak suku itu yang kami siap membela, tapi di wilayah kami. Kalau sudah di luar wilayah kami tidak siap karena kami punya ikatan perjanjian dengan negara Parsi dan seterusnya. Terus ada yang sekedar ragu-ragu, tidak menolak dan juga tidak menerima. Ketika mereka ini datang ke orang tua yang tidak ikut karena mungkin faktor fisik, itu ketika mendapatkan cerita seperti itu, orang tuanya itu menyesal. Kenapa kalian nggak menerima? Justru itu adalah pemuda yang nanti akan istilahnya ya mengantarkan kita kepada kepemimpinan. Jadi kenapa kalian tidak menyambut seruannya? Jadi orang tua itu ya punya pengalaman lebih dibandingkan yang muda-muda. Dia memperhatikan bahwa belum ada di Arab pemimpin yang punya visi seperti Muhammad ini ya. Jadi menyayangkan anak buahnya itu kenapa tidak menyambut ajakan Rasulullah SAW. Jadi itu orang yang sudah sepuh itu ya kemampuan berpikir jernihnya berkurang, tapi mereka punya pengalaman panjang yang itu bisa menjadi landasan bagi mereka dalam menentukan sikap dan kebijakannya ya. Jadi itu makanya ya apa istilahnya ya pemimpin yang sudah sepuh itu harus meregenerasi dan mewariskan kepemimpinan agar tadi ya permasalahan yang terus berkembang itu bisa diatasi oleh pemimpin-pemimpin muda yang lebih energik, yang tenaganya masih fresh dan seterusnya. Terus berikutnya, pewarisan kepemimpinan adalah satu keniscayaan. Jadi pewarisan kepemimpinan itu sunatullah ya. Karena Allah Ta'ala sudah menetapkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi itu satu keniscayaan dan itu sudah menjadi hukum alam atau sunatullah ya. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi ini adalah sunatullah yang tidak mungkin dilawan. Jadi sunatullah itu ghalabah kata para ulama ya. Sunatullah itu pasti menang. Siapa yang melawan sunatullah ya dia akan hancur. Jadi satu-satunya jalan mengalahkan sunatullah itu ya dengan sunatullah yang lain. Dan orang-orang barat itu mengalami kemajuan pesat ya karena mereka menggunakan sunatullah dalam kehidupan ini ya. Tapi tentu saja sunatullah di sini bukan yang kalau kemarau tidak ada hujan, cuacanya panas, kalau musim dingin ya dingin, itu bukan hukum alam yang dimaksudkan. Hukum alam yang dimaksudkan adalah sunatullah. Ya seperti yang diabadikan oleh manusia dengan kata-kata hikmah itu ya, manjada wajad, hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, itulah sunatullah ya. Jadi kalau ingin kaya ya kita harus berhemat. Kalau kita ingin pandai ya kita harus rajin belajar ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh insya Allah akan menghasilkan atau sampai pada tujuan. Dan sunatullah ini sebenarnya sudah dipedomani oleh berbagai suku bangsa. Misalnya di Arab tadi ada kata-kata manjada wajada. Terus di Jawa ya sopo temen bakal tinemu ya. Jadi ternyata itu sesuatu yang universal sunatullah itu. Makanya di antara sunatullah yang berlaku di alam ini adalah bahwa kepemimpinan itu tidak akan selamanya berada di atas. Jadi kejayaan dan kehancuran itu oleh Allah dipergulirkan. Dan kadang
perguliran kekuasaan dan kehancuran itu, kekalahan itu ya, ada yang meneliti siklusnya itu, periodisasinya itu berapa tahun itu. Ya katanya kalau umat Islam itu 7 abad ya, jadi 7 abad menuju ke atas, 7 abad menuju ke bawah, dan 7 abad lagi ke atas lagi, dan 7 abad lagi ke bawah ya. Jadi siklusnya itu 7 abadan, 700 tahun ya. Jadi dan insya Allah kita ini sekarang berada di menuju ke kemenangan ya, menuju ke kemenangan. Jadi meskipun ya ketika kita sedang trennya itu turun, tapi selalu ada bintang-bintang yang memperlambat turunnya kita kepada kehancuran itu ya. Jadi misalnya banyak pemimpin-pemimpin yang luar biasa, tapi itu tidak terus bisa mengangkat tren itu untuk naik, tapi itu hanya sekedar memperlama ya masa menuju titik terendah itu ya. Jadi intinya kejayaan dan kehancuran, kemenangan dan kekalahan itu sudah menjadi sunatullah, dan itu akan dipergulirkan oleh Allah kepada umat manusia. Jadi ini tidak mungkin dilawan. Seorang pemimpin hanya memiliki pilihan, apakah ingin lengser secara baik dan terhormat, ataukah lengser secara menyakitkan dan tidak terhormat. Itu ya. Cuman ironisnya itu ketika pemimpin berada di atas itu ya maunya berkuasa terus ya. Akhirnya ya dia jatuh secara menyakitkan ya. Jadi ya mungkin apa yang terjadi pada Bung Karno, Bung Harto ya, Pak Harto itu ya. Bung Karno sih maunya presiden seumur hidup ya. Yaitu ya akhirnya yang terjadi justru beliau dilengsarkan dengan super semar itu ya. Terus Pak Harto akhirnya dilengsarkan dengan gerakan reformasi ya. Maunya sih beliau berkuasa 30 tahun, 35 tahun bahkan lebih ya. Tapi sunatullah bahwa orang itu tidak akan berada di atas selamanya. Makanya kita harus mempersiapkan kita itu turun dengan bahagia. Itu yang harusnya dipersiapkan oleh seorang pemimpin. Berikutnya, regenerasi adalah sarana untuk melanggengkan mata rantai kebaikan dan pahala yang telah direalisasikan seorang pemimpin. Karena ia ikut membidani lahirnya pemimpin baru dan memiliki peran yang besar dalam berbagai upaya untuk menyiapkan pemimpin tersebut. Sebagai buahnya, ia berhak mendapatkan aliran pahala dari Allah Ta'ala dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari generasi penerusnya. Jadi itu salah satu alasan agar pemimpin melakukan regenerasi. Justru dengan regenerasi itu untuk melanggengkan mata rantai kebaikan dan pahala yang sudah direalisasikan oleh seorang pemimpin. Jadi karena pemimpin itu kalau istilahnya ya tidak mempersiapkan diri dengan baik, justru yang datang pemimpin kemudian yang justru menghilangkan, menghancurkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita realisasikan ya. Karena pemimpin yang datang itu ya menganggap pemimpin pendahulunya itu berada di kubu lawan, sehingga hal-hal yang dianggap baik oleh masyarakat justru dihentikan. Ya seperti yang terjadi di Jakarta misalkan ya diisukan seperti itu ya, PLT Gubernur Jakarta itu ya kebijakan-kebijakan publik yang dulu digulirkan oleh Pak Anies itu ya dihapuskan dan seterusnya. Jadi akhirnya kebaikannya itu terhenti ya. Tapi kalau pemimpin menyadari terus dia melakukan regenerasi, dia menyambut baik pemimpin yang datang, tidak ada kubu-kubuan, bahwa pemimpin yang akan datang melanjutkan prestasi yang sudah diwujudkan oleh pemimpin sebelumnya, yang buruk ya ditinggalkan, yang baik ya dilanjutkan. Itu intinya
menjaga mata rantai kebaikan yang sudah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Sehingga tadi dia dapat pahala dan pahala jariahnya. Jadi pahala saat dia masih menjabat dan pahala setelah dia tidak menjabat. Karena kebaikan dia itu dilanjutkan oleh pemimpin setelahnya. Sehingga dia masih punya andil dalam kebaikan itu sehingga berhak mendapatkan pahala. Berbeda halnya dengan kalau kebaikannya di-cut terus dimunculkan kebijakan baru yang berbeda sama sekali dengan kebijakan sebelumnya, berarti kebaikan itu terputus dan tidak dapat pahala jariah. Begitu juga sikap masyarakat terhadap mantan pemimpin itu ya tidak seperti yang diharapkan. Jadi misalnya ketika dia masih menjabat sebagai presiden itu dielu-elukan, dihormati. Begitu tidak jadi presiden, itu ya semua yang pernah didapatkan itu hilang begitu saja ya. Itu pemimpin di Indonesia seperti itu ya. Nasibnya seperti itu. Makanya perlu tadi melakukan pewarisan kepemimpinan sehingga apa istilahnya pergantian generasi itu berlangsung dengan baik ya. Ya misalnya generasi Muhajirin dan Ansor itu melahirkan generasi tabi'in yang sangat luar biasa, yang menghargai prestasi dan kebaikan generasi sebelumnya, dan menutup mata, memejamkan mata dari kesalahan individual yang dilakukan oleh salah satu dari mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu sesudah generasi Muhajirin dan Ansor, yaitu generasi tabi'in, mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, wahai Tuhan kami ya, sesungguhnya engkau maha penyantun, lagi maha penyayang. Jadi itu beberapa alasan bahwa kita harus melakukan regenerasi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi beliau berharap setelah beliau meninggal dunia nanti ada yang meneruskan kepemimpinan beliau dan nama yang disebut oleh beliau itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Mungkin slide-nya sampai di situ ya. Iya, jadi baru itu insya Allah besok ya tentang sosok Abu Bakar ya. Wallahu alam, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Selebihnya barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Jazakallah khair Ustaz atas materinya. Ibu-ibu monggo kalau misalnya ada yang berkenan memberikan pertanyaan. Mungkin tidak harus dengan materi yang disampaikan karena terlalu filosofis atau terlalu besar yang dibahas. Monggo barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Monggo ibu-ibu kalau misalnya ada pertanyaan di luar pertanyaannya juga ada apa. Untuk saya ada pertanyaan, Ustaz mau menawi pertanyaan saya ini nanti menstimulus pertanyaan saya yang lain-lainnya. Kalau tadi itu kan memang poinnya bahwa kepemimpinan yang baik itu adalah namanya ada regenerasi, nggih. Nah, ini kan berbeda kalau sistemnya itu sistem kerajaan atau adat. Kalau di Indonesia itu kan banyak suku-suku adat, kemudian juga di Solo, Jogja juga ada macam kayak ya kerajaan, raja, mungkin di luar sana juga Malaysia maupun Inggris juga seperti itu. Nah, mungkin dari sisi kekuatan ya, itu kan mereka solid ya kan udah turun-temurun, loyalitasnya juga saya lihat kalau di Jepang itu kaisaran juga ada gitu, jadi lebih kuat daripada kalau misalnya sistem politik demokratis semacam ini nih.
Itu kalau misalnya pandangan Ustadz pripun putus pundi? Karena di Rasulullah sendiri juga Rasulullah seperti tadi Abu Bakar itu kan juga bukan dari sistem seperti itu, tapi dari generasi nggih. Tapi kalau misalnya kerajaan sekarang di Saudi kan juga mekaten gitu. Nah, mungkin ada sedikit pendapat Ustadz ya Mohon yang maaf, kekurangannya. poin Ustadz. intinya diulang karena tadi itu saya baca chat, ada pertanyaan sehingga fokusnya itu agak Kalau pertanyaan yang di chat itu apa? Tentang apa Ini ada ada dalil pertanyaan. tentang usia 40 tahun sebagai puncak kematangan. Itu jenengan pertanyaannya itu apa? Membandingkan antara kepemimpinan di Iya. Eropa, Jepang dengan Yang sistem Islam. kerajaan nggih mekaten nggih. Apa yang Ya, yang iya, ingin kalau ditanyakan itu? yang ingin saya tanyakan kalau misalnya sistem kerajaan seperti itu kan seperti loyalitasnya itu kan lebih kuat nggih Ustaz ya. Ya. Jadi nah itu kan juga satu poin juga. Ya. Apakah tidak bisa ada satu versi yang menggabungkan semuanya itu? Ya. Ya, jadi kalau dalam Islam itu kepemimpinan itu di apa istilahnya ya? Jadi intinya bentuk kepemimpinan yang dicontohkan pada masa-masa pertama Islam itu ya kekhalifahan atau kekhilafahan. Dan kekhalifahan ini hanya berlangsung dari zaman Nabi, ini khilafah alamin haji nubuah itu dari sejak Nabi atau sejak Abu Bakar sampai meninggalnya Ali radhiyallahu anhu atau sampai pengunduran Hasan sebagai pengganti Ali ya, dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Dan sejak Muawiyah itu bukan kekhalifahan tapi kerajaan. Jadi Rasulullah pernah berkata kepada Muawiyah, "Idza malakta fa'ahsin atau fahasin." Jika kamu kelak nanti jadi raja, maka bertindaklah yang profesional atau yang baik. Itu apa? Jadi apa? Makanya menurut ulama Muawiyah itu awalumulukin fil Islam, raja pertama dalam Islam, karena Muawiyah sebelum meninggal dunia itu mengangkat anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota dan setelah itu jadi raja menggantikan Muawiyah. Dan itu yang istilahnya itu akhirnya menimbulkan dinamika di tubuh umat Islam, termasuk Husain itu yang tidak setuju dan beliau termasuk yang terprovokasi untuk melakukan pemberontakan, tapi ya usaha beliau gagal ya. Itu jadi begini, jadi Muawiyah oleh Rasulullah kan, jika kamu nanti kelak jadi raja maka bertindaklah yang baik, yang profesional. Makanya Muawiyah dalam pemerintahan itu, jadi kata para ulama itu Muawiyah itu ahkam. Jadi dalam memimpin itu sangat pandai, sangat luas ya. Jadi kalau Umar itu tegas dan adil, tapi Muawiyah itu ahkam, jadi lebih profesional dalam memimpin. Makanya beliau kan berada di Basra. Penduduk Basra itu sangat loyal kepada Muawiyah karena Muawiyah itu ngemong dan ngopeni gitu ya. Berbeda dengan Abdullah bin Zubair bin Awam itu ya, itu agak seriusan dan mungkin ya kurang senyum itu, sehingga ketika Abdullah bin Zubair itu berkuasa di wilayah Hijaz itu wilayah Mekah dan Madinah, itu tidak bertahan lama ya, hanya beberapa tahun. Dan itu juga mungkin karena doanya yang terkabul. Jadi Abdul bin Zubair itu ketika kecil berdoa bersama Urwah dan saudaranya lagi ya. Yang satu berdoa jadi khalifah, yang satu berdoa jadi ulama besar, yang satu jadi panglima perang. Dan itu ketika mereka masih kecil berdoa 3 hal itu dan dikabulkan oleh Allah, termasuk Abdul bin Zubair akhirnya jadi khalifah di wilayah Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah. Tapi itu hanya berlangsung singkat ya.
Jadi begini kesimpulannya, kekhalifahan itu ada yang mengatakan kekhalifahan itu sistem dan bisa diterapkan dalam bentuk pemerintahan presidensial atau republik, bisa diterapkan di kerajaan, bisa juga di apa istilahnya diterapkan di format pemerintahan lainnya ya. Jadi istilahnya khilafah itu bahan baku yang bisa apa istilahnya diaplikasikan dimanapun. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya kan Rasulullah SAW itu tidak antipati terhadap kerajaan itu ya. Jadi di apa istilahnya ya, kadang antara republik atau apa dengan kerajaan itu bisa jadi lebih baik kerajaan dalam fase tertentu, kondisi tertentu itu, tapi bisa jadi lebih baik kalau sistem republik ya, baik presidensial maupun parlementer. Jadi untuk Indonesia itu dulu apa ya para pejuang Indonesia itu mungkin terlalu husnudon bahwa pejuang-pejuang kan mayoritas Muslim dan akhirnya tidak terbersit ide untuk membentuk Indonesia itu apa mengikuti sistem kerajaan ya karena rata-rata pejuangnya Muslim, yang Kristen itu ya sangat sedikit, apalagi yang agama-agama lain selain Islam itu ya sangat sedikit. Jadi para pejuang terlalu optimis bahwa nanti yang diterapkan adalah nilai-nilai Islam ya. Tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan, sehingga warna keislamannya itu ya sudah luntur dalam waktu yang singkat. Bahkan Presiden Soekarno juga punya ide atau punya obsesi ingin membangun masyarakat Indonesia itu terdiri dari 3 unsur ya. Nasionalis, agama, komunis atau yang dikenal dengan Nasakom ya. Dan bahkan itu beliau yakini sebagai prinsip apa ya perjuangan dan pengabdian beliau, sehingga kalau menurut Menteri Menko Polhukam Pak Mahfud itu ya bahwa Soekarno mau dijadikan presiden lagi asal siap untuk menghapuskan komunisme ya, tapi beliau menolak karena Nasakom itu sudah menjadi ya prinsip hidup beliau atau ya prinsip beliau dalam mengelola negara ya. Beda dengan Malaysia memilih sistem kerajaan dan nanti kepemimpinan itu digilir entah periode berapa tahun sekali itu, yang di Pertuan Agung itu digilir dan warna keislamannya lebih dominan. Warna keislamannya lebih dominan, padahal kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu semuanya Muslim, semuanya Muslim. Ya meskipun ada kearifan lokal yang dalam tanda petik itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tapi justru karena tidak punya kewenangan atau kekuasaan politik itu ya akhirnya warna-warna keislaman itu mulai luntur ya. Dan yang tadi kearifan lokal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam itu ya akhirnya yang mendominasi ya. Jadi intinya yes, itu eh, kerajaan atau republik itu ya tergantung kondisi masing-masing. Inggris kerajaan ya bagus, meskipun dalam tanda petik rajanya itu hanya semacam apa ya formalitas saja ya, tapi yang menjalankan roda pemerintahan ya Perdana Menteri. Tapi kalau sudah ada saling kesepahaman itu ya baik-baik saja. Kalau di Oman itu ya rajanya yang dominan. Jadi ada DPR itu berfungsi untuk membuat regulasi dan mengawasi, atau ya raja itu biar tidak absolut ya, tidak absolut yaitu, tapi kewenangan dan seterusnya itu ya di tangan raja. Ya di Saudi itu ya sistem ya kalau sistem kerajaan itu mungkin enaknya itu ya pemimpin itu ya nggak kemaruk karena berkuasa untuk selamanya. Jadi wah mumpung berkuasa dan berkuasanya 5 tahun ya akhirnya
apa istilah mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya itu. Jadi itu kebaikan kerajaan ya. Tidak ada ketika berkuasa itu ya tidak berusaha untuk mengeruk kekayaan negara itu, kelebihan kerajaan itu. Dan semua itu ibaratnya milik raja sehingga ya menjaga itu. Jadi tidak mudah untuk menyerahkan kepada asing. Jadi menyerahkan kepada asing itu mungkin kelebihan kerajaan. Cuman ya kadang raja itu kurang demokratis. Ya seperti di Arab Saudi ada suara kritis sedikit itu ditangkap bahkan dieksekusi mati ya. Itu banyak ulama-ulama yang ditangkap karena terlalu kritis. Oh itu Nggih, masing-masing punya plus minus ya. nggih, Yes, Mas. semoga ya pilihan Indonesia sistem republik itu ya semoga endingnya ya membawa kebaikan meskipun Iya, untuk saat ini itu belum kelihatan ya. nggih. Terus Nggih, pertanyaan berikutnya apa itu yang di chat itu? nggih, ada beberapa pertanyaan Ya menika Ustaz. tolong dibacakan. Nggih, yang pertama ini mohon maaf ini Zoom saya error, tapi saya tadi mengingat yang pertama adalah, mengapa usia 40 tahun itu menjadi Ya. titik, kematangan seseorang makaten, itu yang pertama. Hmm. Nggih, Itu ada dalam satu surat, cuman saya lupa. Kalau nggak salah itu surat Al-Ahqaf atau surat Al-Ahqaf. Hatta idza balagha arba'ina sanah itu. Mungkin ini ya kayaknya Al-Ahqaf ayat 15. Ayat 15 ya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummu kurha wa wada'atu kurha wa hamlu wa fisalu thalathuna syahra hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Sehingga ketika dia itu sampai pada usia kematangannya dan sampai pada usia 40 tahun. Qala Robbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amala sholihan taradahu. Jadi ada orang-orang yang secara empiris itu ya mengalami itu. Jadi ada teman di Wonogiri itu bercerita, dulu ketika muda itu ya agak nakal, tapi pas usia 40 tahun itu ternyata Allah memberikan kesadaran. Akhirnya dia bertobat, yang tadinya merantau pulang ke Wonogiri meskipun hanya jualan apa itu ya minuman hangat di rumah sakit. Ya ketika keluarga besuk itu kan ya butuh minuman yang hangat di malam hari itu beliaunya kerja di situ padahal mungkin pas merantau itu ya punya penghasilan lebih. Tapi yang membuat beliau pulang itu ya karena usia 40 tahun itu tiba-tiba dia sadar dan ingin dekat dengan orang tua dan ingin berbakti dan seterusnya. Itu surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu bahwa usia kematangan itu ya umur 40 tahun. Tapi maksudnya ya, kematangan itu ya bahwa sebelum usia 40 tahun itu tadi sel-sel otak masih berkembang, tapi setelah itu ya berkurang, berkurang ya. Jadi mungkin yang ada yang berkurangnya itu lamban karena makanannya itu sehat dan membantu apa istilahnya memperbaiki sel-sel otak, juga tontonannya atau apa konsumsi otaknya itu tidak cepat merusak kan ya seperti orang yang suka minum-minuman keras ya otaknya rusak ya atau juga yang zat adiktif apa narkoba dan seterusnya itu yang merusak termasuk juga pornografi itu ya bahkan jauh lebih berbahaya dari narkoba ya itu ya akan lebih cepat rusaknya tapi tadi semakin tua semakin punya banyak pengalaman jadi akhirnya dia menjadi orang yang semakin arif bijaksana ya. Jadi kelemahan otak diimbangi dengan kekayaan pengalaman dan ini sebagai keadilan Allah kepada umat manusia ya. Itu surat Al-Ahqaf ayat 15. Pertanyaan berikutnya apa, Bu? Nggih, nggih, pertanyaan berikutnya tadi dari Bu Indah dan Mbak Ulya. Ya. Mungkin dari Bu bisa menyampaikan langsung, Bu, Oh karena ini. tadi saya sempat keluar nggak bisa Oh ya, baca. saya bacakan saja ini apa ini. Pangapunten. Kalau nggak salah tadi Oh bertanya, ini. lupa saya.
Mohon maaf jaringan tidak stabil, jadi Ini, tidak tahu ini nggih, jenengan ini. itu dari saya nggih. Untuk pertanyaan di atasnya, jadi ketika saya keluar Untuk tadi sebentar hilang. lagi mau Nggih. memilih calon rakyat seperti DPR atau DPRD, bagaimana cara yang bijaksana dalam memilih calon yang baik saat kita belum mengetahui dengan baik calon-calonnya, karena mungkin minimal informasi, karena sedang merantau dari daerah asal. Ya, nanti ya kelihatan subjektif dan ya intinya sekarang apa untuk mendapatkan informasi yang komplit tentang sosok A, sosok B, partai A, partai B itu insya Allah banyak ya. Jadi kita akan mudah dan semuanya sudah diunggah ya di internet atau yang lain. Jadi untuk memberikan penilaian itu insya Allah mudah dan kita bisa bertanya kepada teman yang kita percayai. Jadi kita itu husnudzon, dia orang yang baik, ya kita bertanya saja. Kalau dari dia kok masih kurang, ya kita bertanya teman yang baik yang bisa jadi basicnya juga berbeda. Insya Allah nanti akan dapat ya, dapat. Iya. Terus biasanya ya orang terbaik di partai itu ya di nomor satu. Nomor satu itu biasanya yang terbaik. Tapi versi mereka, misalnya katakanlah Partai Merah, yang terbaik yang nomor satu biasanya yang dianggap paling baik versi mereka, ya. Versi mereka. Begitu juga Partai Putih atau Partai Hijau itu ya, seperti itu nomor satu itu dianggap yang terbaik. Ya. Jadi ya intinya itu, Insya Allah ya apa istilahnya ya gampang itu untuk mendapatkan calon pemimpin yang baik meskipun kita datang dari daerah rantau ya. Ini ada pertanyaan bagaimana Nggih. iya itu Nggih, dari Bu pertanyaannya Indah, bagaimana dengan Umar bin Abdul Aziz, apa juga tidak disebut khalifah? Jadi sebenarnya Umar bin Abdul Aziz itu ya setelah Muawiyah berarti beliau itu dari Bani Umayyah. Jadi apa istilahnya memang dari Bani Umayyah ya ada bintang dan bintangnya itu ya Umar bin Abdul Aziz karena hanya berkuasa 2 tahun tapi bisa mensejahterakan rakyatnya ya. Jadi bahkan hewan-hewan itu ya tidak ada yang kelaparan karena pasukan kerajaan itu menyebarkan gandum atau makanan, semoga hewan-hewan yang tidak punya tuan itu ya makan dari apa yang makanan yang dilimparkan itu ya. Itu jadi akhirnya karena saking adilnya beliau itu ya beliau dianggap sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Tapi apa istilahnya sehebat apapun Umar bin Abdul Aziz, tapi beliau itu dari level tabiin. Ya tentu saja kalau disandingkan dengan Muawiyah yang sahabat Nabi ya berbeda ya. Mungkin dalam banyak hal lebih unggul, tapi keunggulan sebagai sahabat itu ya tidak bisa dikalahkan oleh ya generasi setelahnya. Jadi karena Rasulullah sendiri mengatakan khairun nasi korni Thumaladina yalunahum. Jadi sebaik-baik generasi itu ya generasiku, yaitu generasi sahabat. Bahkan Umar bin Abdul Aziz ketika beliau diunggul-unggulkan oleh sebagian rakyat itu, oleh sebagian kaum muslimin, beliau mengatakan demi Allah, debu yang dulu nempel di kaki Muawiyah ketika berjihad itu lebih bernilai daripada saya ya. Itu kerendahan hati beliau ya. Jadi intinya beliau khalifah yang sangat adil dan insya Allah ya beliau termasuk ya ahli surga karena kepemimpinan beliau itu bisa menghilangkan fitnah. Jadi sebelum Umar bin Abdul Aziz berkuasa itu dendam lama. Kalau kita itu kan ya polarisasi apa? Ya polarisasi ya antara cebong dan kampret itu ya sudah hampir 5 tahun ya nggak bisa selesai dan masih ada gejolak. Itu pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu ketika beliau di awal kekuasaan itu ya itu. Jadi khutbah Jumat itu digunakan sebagai kesempatan untuk melaknat lawan politiknya yang. Jadi ada doa-doa khusus untuk melaknat, tapi pada zaman Umar bin Abdul Aziz semuanya diganti.
Jadi diganti dengan bacaan ayat dan seterusnya ya. Jadi beliau itu rahmat dari Allah untuk umat Islam. Jadi ya akhirnya beliau sering digelari sebagai Khulafa Rasyidin yang kelima. Meskipun periodenya itu ya jauh setelah Khulafa Rasyidin itu ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu ya Raja Bani Umayyah yang kesekian ya. Jadi setelah Muawiyah ya Yazid dan masih banyak mungkin ya, tapi masih level tabiin ya, masih dekat dengan level sahabat atau pernah berjumpa dengan sahabat. Itu ada Nggih. pertanyaan lain. Ada satu lagi, Iya. Ustaz, ada satu lagi mereka pertanyaan, bagaimana bisa mendeteksi seseorang kapan sebaiknya menjadi pemimpin dan kapan sebaiknya saatnya mundur, mengatakan terutama untuk wanita dalam kepemimpinan publik di dunia nyata saat ini, misal sebagai kepala sekolah, kepala program studi, atau yang lain-lainnya. Jadi ya pemimpin yang baik itu ya mengikuti undang-undang atau regulasi yang berlaku. Misalnya di Indonesia sudah ditetapkan pemimpin itu ya berkuasa selama 5 tahun. Jadi waktu 5 tahun itu ya diisi dengan hal-hal baik, dan ketika sedang mengikuti pemilihan itu ya sudah ini merencanakan apa yang dilakukan, termasuk kan biasanya di 100 hari pertama itu apa yang dilakukan. Jadi ya itu pemimpin yang baik itu ya mengisi masa khidmahnya itu dengan prestasi. Jadi dan apa istilahnya ya berusaha untuk tidak membebankan ya beban-beban kepemimpinannya itu kepada pemimpin setelahnya ya, pemimpin setelahnya. Dan juga apa istilahnya kalau masih punya kesempatan untuk periode kedua ya dimanfaatkan dengan baik. Kalau memang apa istilahnya ada banyak obsesi, ada banyak rencana yang ingin direalisasikan tapi belum kesampaian, itu ya nggak apa-apa untuk maju lagi karena memang undang-undang memberikan kesempatan itu ya. Dan kalau dia baik di periode pertama, ya insya Allah akan dipilih lagi di periode kedua. Wong yang kadang tidak terlalu baik saja ya terpilih ya. Karena dianggap dia sudah terbukti ya, sudah berpengalaman, yang lainnya tidak terbukti dan tidak punya pengalaman. Jadi ya intinya itu. Dan dalam Islam itu begini, kalau bisa kita itu jangan mencalonkan diri, tapi kita didorong untuk maju. Karena dalam hadis itu kalau kita yang maju atas inisiatif sendiri, itu kalau kita jadi itu Allah enggan menolong. Tapi kalau kita didorong oleh teman-teman kita untuk maju, insya Allah nanti Allah itu akan menolong ketika kita menghadapi kesulitan. Jadi, tapi itu ya dalam kondisi normal, artinya banyak calon-calon yang baik. Kita khusnudon ada kompetitor yang baik-baik, itu kita tidak mengajukan diri. Tapi kalau kita melihat, mohon maaf misalnya lawan-lawannya itu ya orangnya dalam tanda petik itu mungkin ya kurang amanah, terus tidak baik, macam-macam ya, itu boleh maju mengajukan diri sendiri ketika tidak ada teman yang mengajukan itu ya. Jadi ya seperti Nabi Yusuf alaihissalam kan mempromosikan diri, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Jadikan aku wahai raja bendaharawan negara, karena saya itu punya 2 modal. Hafidun yaitu amanah, alim punya pengalaman, punya skill, punya ilmu untuk menjadi bendahara negara. Jadi bukan karena beliau seorang nabi, tapi beliau punya syarat yang memenuhi punya kriteria yang memenuhi syarat itu ya. Jadi amanah, terus punya skill, punya kemampuan untuk mengemban amanah itu ya. Jadi itu boleh kalau dalam kondisi di mana misalnya lawan-lawannya kok non muslim semua ya itu boleh maju ketika nggak ada yang apa istilahnya mendorong ya, bagaimana bisa maju itu nggak apa-apa. Jadi ya itu intinya tidak saklek harus menunggu didorong oleh orang lain. Jadi dalam kondisi tertentu boleh maju sendiri, bahkan
berusaha semaksimal mungkin untuk jadi ya. Ketika lawan-lawan yang lain itu ya kita lihat bahkan mungkin punya data, punya bukti mereka itu ya menyelewengkan amanah dan seterusnya. Terutama untuk wanita dalam kepemimpinan publik di dunia nyata saat ini, misal jadi kepala sekolah, kepala program studi, dan lain-lain. Jadi begini, untuk kepemimpinan perempuan, itu yang diperdebatkan hanya sebagai khalifah tertinggi atau pemimpin tertinggi. Untuk pemimpin tertingginya adalah laki-laki, itu wanita boleh. Ya misalnya jadi rektor ya boleh, karena rektor itu ya tunduk kepada menteri itu kalau nggak salah itu ya, bisa diturunkan oleh menteri atau gimana ya. Jadi boleh, berarti rektor itu seorang wanita ya. Jadi yang tidak boleh atau yang menjadi perdebatan itu kalau sebagai pemimpin tertinggi. Ya karena ada hadis ya, ketika pemimpin Parsi itu meninggal dunia digantikan oleh seorang wanita. Lalu Rasul mengatakan, la yuflihal qaumu walau amrohum imra'ah. Tidak akan bahagia, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kekuasaannya kepada seorang wanita. Itu sebagai pemimpin tertinggi. Tapi untuk pemimpin-pemimpin di bawahnya itu nggak ada perdebatan sama sekali. Jadi boleh. Jadi kepemimpinan publik untuk wanita nggak ada masalah, kepala sekolah dan seterusnya. Jadi kalau istilahnya ya tadi kita punya syarat-syaratnya dan kompetitornya kurang kompeten dan seterusnya, itu ya nggak apa-apa, maju. Dan apalagi sudah ada teman-teman kita yang menyemangati ya, itu maju. Dan ya Umar bin Khattab itu ya punya prinsip, selama saya jadi khalifah, kalian tidak boleh keluar dari Madinah. Kalian harus membantu saya. Makanya pada zaman Umar bin Khattab, sahabat-sahabat senior itu selalu diskusi dalam forum yang dibentuk oleh Umar untuk membantu Umar dalam melaksanakan amanah kekhalifahan atau kepemimpinan. Tapi setelah Umar meninggal, mereka menyebar ke kota-kota besar Islam untuk dakwah Islam ya. Jadi ya intinya itu, apa istilahnya ya, nggak apa-apa berkhidmat. Ya apapun amanah yang diberikan ya kita jalankan sebaik-baiknya, dan kita niatkan itu ya untuk dakwah Islam, menolong agama Allah. Ya seperti kalau siapa, Pak Kiai Marzuki Mustamar itu ya, kalau orang NU itu dimanapun dia berada harus menolong atau memenangkan NU, Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan kalau harus aktif di partai Perindo miliknya Hari Tanu itu ya, yang Kristen itu ya silakan, tapi harus memperjuangkan Islam, Ahlussunnah wal Jamaah dan seterusnya. Jadi intinya ya kita ada misi untuk dakwah, misi untuk memenangkan Islam dan kaum muslimin. Itu insya Allah ya, itu lebih berarti kepemimpinan itu bagi kita di dunia dan akhirat. Mungkin itu kayaknya. Jadi Ustaz, udah terjawab satu demi satu. Jadi selama memang kita ada kemampuan, kemudian juga diperlukan dapat dukungan dan nyatanya dakwah Islam, maka tidak ada salahnya kalau kita bisa maju. Demikian Ibu-ibu, sepertinya kita sudah sampai di penghujung waktu ini, 2 menit lagi pukul 5, dan sepertinya juga di chat tidak ada pertanyaan malih. Mungkin kita tutup kajian kita hari mungkin sebagai tambahan Bunda, itu jadi Umar bin Abdul Aziz, jadi begini, yang dapat gelar khalifah itu cuma Abu Bakar. Jadi itu dalam artian Abu Bakar itu khalifah Rasulillah. Khalifah Rasulillah. Terus Umar bin Khattab berkuasa, itu gelarnya itu harusnya khalifah Rasulillah. Akhirnya kan terlalu panjang, apalagi Umar melihat ke depan itu terus nanti bisa triple khalifah, apa itu kalau 4 khalifah Rasulillah. Akhirnya ada sahabat Nabi yang memanggil Umar itu ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Umar pada waktu itu agak risih dipanggil Amirul Mukminin itu. Wah itu kok ya panggilannya keren banget, kayaknya ya terlalu keren.
Tapi sahabat itu menjelaskan, wahai Umar, ya istilahnya kita ini kan mukminin dan engkau adalah amir kami, berarti engkau adalah amirul mukminin. Maka sejak saat itu gelar untuk khalifah atau pemimpin tertinggi itu adalah amirul mukminin. Justru di masa-masa kelemahan itu untuk mengangkat maknawi atau apa ya, kepercayaan diri para pemimpin baik di Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah di masa-masa kemundurannya itu, nama-nama khalifahnya itu di ini Munculkan. iya apa, jadi nama-nama raja itu namanya sama dengan penguasa sebelumnya yang sudah terkenal. Misalnya ada apa itu Mu'tasim Billah, Mutawakkil 'ala Allah dan seterusnya. Nama-namanya mengikuti nama-nama yang raja Islam yang terkenal. Itu yang pertama. Yang kedua, gelar Khalifatullah. Sampai termasuk kerajaan Islam di Jawa itu kan gelarnya Khalifatullah. Padahal ya mengenai gelar Khalifatullah itu masih ada perdebatan di kalangan ulama. Wong Abu Bakar saja Khalifah Rasulillah. Ini kok raja kecil-kecil ya gelarnya itu kok keren banget, Khalifatullah. Jadi itu. Jadi intinya sejak Umar bin Khattab sampai penguasa setelahnya itu memanggil pemimpin itu Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ya. Jadi tidak lagi khalifah yang mendapatkan gelar Khalifah Rasulullah itu hanya Abu Bakar. Mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf. Silakan. Luar biasa Ibu-ibu. Tadi materinya tidak hanya tentang manajemen kepemimpinan, tetapi juga ada sirah di sana dari sejarah. Kalau sampai namanya dikumpulkan itu mungkin bisa jadi SKS dalam 1 jam ini. Mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita dan juga bisa motivasi kita untuk belajar lebih lanjut untuk bulan ke depan, dan juga dalam situasi sekarang juga kita bisa mengambil ibrahnya ya dari beberapa seri kajian kita di Taskif setiap Sabtu sore. Karena sudah lewat dari jam 5, mohon izin ini mungkin kita sampai di ujung acara yaitu penutupan. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih barakallah jazakallah pada Ustadz Farudin yang telah memberikan materinya ya Ustadz, kemudian juga pada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir hari ini. Terima kasih juga atas atensi dan juga memberikan pertanyaan serta perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di bulan depan. Saya akhiri, saya yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kalau misalnya ada salah hilaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.